Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, emiten pengelola gerai ayam goreng Nelongso PT Bersama mencapai puncak TBK dengan kode saham BAIK, listing perdana di Bursa Efek Indonesia. PT Bersama mencapai puncak TBK listing perdana di Bursa Efek Indonesia. Pengelola gerai ayam goreng Nelongso ini menjadi emiten ke-18 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Perseroan telah menetapkan harga penawaran umum atau offering sebesar Rp278 per saham. Dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Perseroan menawarkan sebanyak 225 juta saham atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp62,55 miliar. Adapun sebagian besar penggunaan dana IPO sekitar 63,82% digunakan untuk operasional expenditure atau OPEX. Di antaranya untuk pembelian bahan baku, biaya pengembangan produk, marketing, dan branding. Dalam prospektus IPO, PT Bersama mencapai puncak TBK menjanjikan untuk membagikan dividen tunai setiap tahun. Pembagian dividen akan dilakukan setelah akhir tahun buku 2024 dan perusahaan berencana untuk membagikan dividen sebesar maksimal 20% dari laba bersih setelah pajak. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Bersama mencapai puncak TBK dengan kode saham baik. Sudah hadir bersama saya di studio Bapak Nanang Suherman, beliau adalah Direktur Utama PT Bersama mencapai puncak TBK, dan juga Bapak Ubaidillah, Direktur Keuangan PT Bersama mencapai puncak TBK. Selamat pagi Pak Nanang dan Pak Ubay. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktunya dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi perusahaan tercatat ini di pasar modal Indonesia, tentu menjadi milestone baru ya di tahun 2024. Kita langsung saja ke Pak Nanang. Sebenarnya apa Pak yang mendasari perseroan begitu? Kenapa sih akhirnya memilih begitu bersama-sama manajemen untuk menjadi perusahaan tercatat di pasar modal? Oke, jadi begini. Kalau untuk persiapan sendiri dan langkah kami sendiri pada dasarnya IPO ini sudah gimana ya, menjadi sebuah impian ya. Impian kami di tahun 2018 sebetulnya. Jadi kalau untuk tanya masalah persiapan itu persiapan kami sudah cukup panjang sebenarnya. Cuman kan karena pandemi segala macam, akhirnya kita merubah strategi dalam bertempur lah ya, dalam berbisnis. Yang pertama. Yang kedua sendiri, poin yang paling utama pastinya adalah kami akan memanfaatkan situasi ini untuk bisa melakukan perluasan pasar. Karena mau nggak mau media terkait dengan IPO akan masif tersebar luas dan itu menjadi awareness luar biasa buat perusahaan kami sehingga kami akan melakukan perluasan pasar. Terus yang kedua sendiri adalah ada yang paling utama dari yang utama, apa itu? Unlock value dan unlock opportunity yang bisa kami dapatkan dan harapan kami itu bisa kami rengkuh sehingga secara perusahaan kami sendiri dalam hal ini adalah bisnis supply chain dan restoran chain-nya gitu kan, itu bisa mampu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan harapan kami juga cita-cita kami untuk bisa melakukan go internasional. Itu dia, berarti memang achievement terbaru begitu ya dari perseroan di tahun 2024, mimpi sejak tahun 2018 begitu ya, luar biasa. Nah, Pak Ubay, ini bagaimana dengan target saham yang dilepas, kemudian seperti apa akhirnya animo ataupun respon dari investor pasar modal sendiri ya sejauh ini? Well, kami melepaskan saham di awal itu 20%, sebesar 225 juta lembar saham. Nilai nominalnya 50, tapi kita offering sekitar 268, 278, yang pada hari ini kemudian kita bisa lempar di angka 278. Kenapa kita percaya dengan melempar dengan harga segitu? Karena animo masyarakat cukup besar, 125 kali oversubscribe kemarin, sehingga kami percaya bahwa itu akan benar-benar diterima oleh pasar. Wah, itu dia responnya luar biasa sekali. Berarti memang menjadi salah satu emiten-emiten yang ditunggu ya oleh pelaku pasar, khususnya para investor. Nah, bicara mengenai target
perolehan dana segar begitu. Berapa sih dengan adanya IPO? Kemudian nanti digunakan untuk apa saja begitu? Oke, baik. 62,5 miliar itu target perolehan dana kami gitu ya. Dan sebagian besar memang untuk mendukung strategi perusahaan untuk memperkuat supply chains. Maka hampir 63% dari dana yang akan kita dapatkan itu akan digunakan untuk pembelian bahan baku dan mensupport bahan baku. Karena itu yang akan kita masifkan ya untuk supply chain ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi untuk penguatan dari kinerja perseroan begitu ya, secara internal begitu ya, kebutuhan bahan baku, kemudian untuk ekspansi penyebar luasan lagi begitu. Betul sekali. Dalam konteks yang ekspansi itu terutama kita rencana mau merevitalisasi outlet-outlet kami yang existing sekarang, sehingga orang ketika masuk ke Nolongso itu juga merasa bangga ada UKM gitu ya, yang dia itu go listed dan kita bangga untuk mendukung dan makan di situ. Ya, dan lebih fresh lagi kalau ada revitalisasi begitu ya. Oke. Nah, bicara mengenai profil dari perseroan ini, mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan seperti apa sih perusahaan begitu, dan ini dari mana asalnya? Apakah Jakarta, luar kota, dan sejak kapan sih perusahaan ini beroperasi begitu? Untuk perusahaan kami sendiri kami dirikan dari tahun 2013. Mungkin banyak beredar from zero to hero, tapi bukan bermaksud untuk mendompleng kata-kata itu. Tapi memang kenyataannya memang benar. Jadi yang kami lakukan hanya dengan modal 500.000 dari sebuah gerobak. Ini lagi-lagi bukan mau cerita from zero to hero, tidak gitu ya. Takutnya wah ini bukan sinetron atau segala macam begitu. Tapi memang itu yang kami lakukan, sehingga mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi tahun 2013 kami berdiri dari hanya sebuah gerobak, cuman ini hanya perkara masalah mindset. Kalau gaya saya punya prinsip tidak ada bisnis yang sederhana. Selama mindset kita tumbuh dan berkembang serta melakukan scaling up yang luar biasa, maka bisnis apapun akan menjadi besar. Terbukti dengan sebuah gerobak kami melakukan berpindah menjadi sebuah ruko, dan itu terus berkembang masif. Bahkan di tahun 2020 yang mungkin ya kebanyakan pebisnis atau bisnis itu di van dan pakai zona bertahan atau bahkan cenderung gulung tikar, kami ini mampu bertumbuh dan masih membuka cabang. Kalau tidak salah di tahun 2000 sampai 2000 sekian itu kita kalau tidak salah 3 atau 4 cabang yang mampu kita buka cabang baru yang dimana semuanya lagi tiarap gitu ya. Terus yang kedua juga, wah mungkin Mas Nanang hanya sekedar ngomong segala macam gitu. Enggak, kita dibuktikan ada penghargaan di tahun 2020-2021 dari dari aplikasi online, penjualan aplikasi online itu kami mendapatkan penghargaan nomor 2 terbaik Indonesia nasional. Itu kami mendapatkan setelah dari nomor 1-nya brand multinasional, tidak bisa saya sebut. Tapi itu menjadi prestasi yang luar biasa dan ada gitu loh. Dan kami mampu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kami secara tim mampu bisa melakukan perubahan dengan cepat dari offline menuju ke online. Kenapa kok bisa kita lakukan dengan cepat? Karena tim-tim kami yang pertama loyal, yang kedua adalah masih diisi adalah oleh anak-anak muda yang cukup luar biasa secara pola kerjanya begitu. Wow, itu dia, kerja keras kemudian inovasi dan beradaptasi ya, nampaknya begitu dengan kondisi terkini, apalagi di saat itu berarti kan adanya pandemi. Kemudian era digital pun berkembang begitu ya. Betul. Dan ini semuanya bisa berkolaborasi dan baik dan sinergi dengan baik begitu ya. Oke, Pak Nanang, seperti apa sih lantas persaingan bisnis, kemudian bagaimana potensinya di tahun ini setelah IPO, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kita akan sampaikan profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PT Bersama mencapai puncak TBK, ini dia. Menjadi salah satu perwujudan kerja keras yang akhirnya bisa menggapai mimpi di tahun 2024 dengan kode emiten baik. Bergerak dalam bidang mengelola rumah tangga, begitu saham IPO-nya sekitar 225 juta saham, 20% dari modal ditempatkan. Underwriter-nya PT MNC Sekuritas, kemudian harga IPO Rp278 per saham, sehingga raihan dana segarnya sekitar 62,55 miliar rupiah. Dan berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana, tadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pak Ubay, dan berikut
Persentase lengkapnya seperti apa? 3,48% untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional, kemudian 10,16% perpanjangan sewa outlet, 22,54% renovasi outlet, gudang, kemudian ada kantor dan juga sistem otomatisasi. Sementara sisanya atau 63,82% untuk operational expenditure. Berikutnya kita lihat dari sisi komposisi kepemilikan saham. Baik, ini sesudah IPO ada PT Anak Baik Sejahtera sekitar 79,1%, Nanang Suherman 0,69%, kemudian Yeni Isnawati 0,3% dan masyarakat 20%. Itu dia komposisinya. Berikutnya kita lihat posisi aset, kemudian liability dan equity yang dimiliki oleh perseroan. Asetnya 77,71 miliar rupiah, kemudian liability-nya 14,97 miliar rupiah, ekuitas yang dimiliki 62,74 miliar rupiah. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nanang Suherman dan juga Bapak Ubaidillah. Ya, Pak Nanang, bicara mengenai iklim usaha. Nah, kita kan bicara mengenai sektor kuliner. Ini kan berkembang, apalagi kalau kita bicara mengenai pandemi. Hampir semuanya ini seperti jamur di musim hujan lah ya. Semuanya berkembang begitu. Nah, bagaimana ini perseroan masih bisa bertahan di tengah pandemi? Iklim usahanya seperti apa? Kemudian strateginya seperti apa? Ini mungkin bisa disampaikan. Oke, sederhananya begini. Kami tahulah ini yang menjadi sebuah tantangan luar biasa untuk industri F&B. Karena persaingan setipis tisu. Mau nggak mau lah ya. Gitu. Jadi hari ini kita ciptakan apa viral atau mungkin orang lain bikin viral, maka akan ditiru dengan yang lainnya. Betul. Cuman pada dasarnya begini, kalau tidak ada tantangan maka perusahaan tidak akan bertumbuh. Salah satunya adalah kami mensiasati, poin yang pertama adalah supply chain kami yang cukup kuat. Sehingga kami tetap sesuai target market yang ada. Ya, siapa itu? 60% mahasiswa, 20% mantan mahasiswa, dan 20% yang mau jadi mahasiswa. Itulah kunci kenapa kami walaupun di era pandemi kami masih mampu bertahan dan bahkan bisa untuk membuka cabang barunya. Kan di mana cabang barunya itu tadi 20% penghasil mahasiswa. Berarti di lokasi-lokasi kampus. Ya. Terus saat Covid kami bukanya di penghasil mahasiswanya di daerah-daerah mana ini yang kuliah di Malang mungkin atau kuliah di mana mungkin daerah mana tempatnya. Akhirnya kita buka sehingga kami mampu bisa bertahan bahkan bisa bertumbuh. Itu salah satu rahasianya. Maka dari itu poin yang paling utama adalah tahu target marketnya kita. Dan kami mengetahui itu. Terus yang kedua inovasi. Mau nggak mau, tanpa inovasi maka semuanya akan mati. Sehingga kami dalam 3 bulan sekali kita melakukan create produk baru, apa yang lagi viral kita masukin, apa yang lagi viral kita ini kan tentunya tetap dengan suntikan-suntikan yang memang masih sesuai cita rasa dan khas kami. Terus yang ketiga juga kita ciptakan jurang pemisah. Salah satunya kami buka 24 jam. Kalau dari 24 jam. Jadi kalau yang lain mungkin 12 jam, kami 24 jam. Sehingga kalau jargonnya adalah setia setiap saat. Itu dia. Mendekatkan diri langsung ke marketnya ini yang menjadi salah satu kunci karena tadi memang sudah ada tujuan marketnya kemana, kemudian kita yang mendekatkan diri begitu ya, luar biasa. Nah, bicara mengenai daerah operasional, ini kan pangsa pasarnya tadi sudah cukup dijelaskan begitu, memang masih ada ceruk yang bisa dimanfaatkan. Daerah mana saja Pak Ubay yang bisa disampaikan yang menjadi penopang dari perseroan begitu selama ini? Selama ini yang paling besar itu Jawa Timur. Jawa Timur karena memang berasalnya dari Malang, itu cukup besar. Baru kemudian ada di Jawa Barat dan Jakarta. Ada di luar kota, tapi itu juga sebagian kecil aja. Yang terbesar tetap di Jawa Timur. Baik, tapi kalau kita lihat dengan daerah-daerah lain, kansnya seperti apa? Kan dengan seiring bertumbuhnya ekonomi, kemudian kawasan-kawasan pendidikan baru kan juga bermunculan begitu ya, swasta apalagi begitu. Nah, ini bagaimana melihat kondisi seperti ini? Apakah peluang begitu? Tentu saja itu peluang. Makanya salah satunya termasuk rencana strategi perusahaan untuk masuk ke IKN dan ke beberapa kota besar lain yang di sana kita akan menggunakan ya salah satunya dengan rencana dana IPO itu atau dana operasional kita yang nantinya akan didapatkan setelah ada support dari dana IPO tersebut. Ada kendala tidak sih terkait dengan bagaimana pendistribusian bahan baku? Karena kita tahu kan gerainya tersebar di beberapa kota begitu. Dan ini siasatnya seperti apa nih?
Yaitu tadi salah satunya kekuatan kami kan ada di jalur distribusi dan supply chain. Sehingga jalur distribusi kami kalau mungkin ya orang lain perusahaan lain itu dalam membuka cabang F&B-nya itu kan seperti loncat habis dari titik A ke titik B. Tapi kami coba kalau dilihat dari peta penyebarannya polanya adalah seperti obat nyamuk. Jadi membesar pelan-pelan membesar sehingga jalur distribusi kami cukup hemat. Maka dari itu poin yang pertama untuk jalur distribusi akhirnya kita kuat. Terus yang kedua dari titik-titik itu tadi titik-titik perkembangan outlet kami sekitar itu menjadi target canvassing untuk supply chain kami. Karena supply chain kami mulai dari frozen food, mulai dari intinya pokok untuk urusan kebutuhan horeca kami sediakan beras minyak segala macam begitu. Sementara untuk jalurnya memanfaatkan jalur-jalur dari outlet-outlet yang tersebar, sehingga menjadi kuat. Iya. Nah, seperti apa lantas kinerja perseroan dari sisi pendapatan laba bersih? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Nanang Suherman, Direktur Utama PT Bersama Mencapai Puncak TBK, dan juga Bapak Ubaidillah, Direktur Keuangan PT Bersama Mencapai Puncak TBK. Baik, ini terkait dengan kinerja perseroan, pendapatan, kemudian laba bersihnya ini Pak Ubay mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa sejauh mana sih kinerjanya sehingga ini menjadi daya tarik juga bagi para investor pasar modal yang tentunya ingin menerapkan dan mengharapkan cuan juga begitu ya saat berinvestasi. Silakan. Ya, baik. Dalam konteks kinerja keuangan Nelongso itu memang tantangannya sejak 2020 kita sudah lagi COVID ya, tapi kita salah satu F&B yang bisa survive di titik itu dengan pendapatan pada waktu itu hampir 100 miliar, 99,6 miliar waktu itu. Kemudian naik setelah itu menjadi 130-an dan kemudian mulai cukup stabil ya di 2022 150 M. 2023 expected ini kami laporan juga sedang diaudit, expected itu around 170-an miliar untuk pendapatan kami. Dan dengan adanya dana IPO di 2024 itu kita berharap pendapatan akan naik dibanding dengan 2023 itu sebesar 30%, dan itu juga berbanding lurus dengan profitabilitasnya yang kita akan harapkan terus meningkat, terutama sejak ada dan kita mendapatkan dana IPO tersebut. Nah, itu dia. Target di tahun 2024 apakah akan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu kah? Ya, tentu saja. Tadi seperti bagaimana target kami, karena ini baru target awal itu kan dana IPO kita dapat akhir Desember. Cuma ternyata terlambat 2 bulan ya. Kita let's say ngomong 2 bulan, maka kita menggunakannya pun juga terlambat, sehingga target kami itu menjadi peningkatan antara 60 sampai 70% atas laba bersih tahun 2023. 60 sampai dengan 70% itu juga target-target yang moderat begitu ya? Itu di tahun 2024 begitu ya. Sekali gitu. Karena keterlambatan dana yang kita harapkan di akhir Desember baru kita dapatkan gitu. Berarti akan langsung ngebut begitu ya? Iya, harusnya seperti itu. Jadi tim operasional nanti saya langsung saja berarti nih. Ngebutnya ini seperti apa Pak kalau kita lihat dengan raihan dana segar tadi? Siap. Mau apapun itu pada intinya ngebut harus jadi langkah pastinya kita. Karena apa? Karena itu tadi, kalau kita tidak mampu melakukan inovasi dan bersaing dengan yang lain, maka mati. Karena pertumbuhan itu namanya tumbuh, kalau tidak ke atas ya ke samping. Intinya terus bertumbuh. Itu yang harus menjadi kunci. Salah satunya dengan penguatan digitalisasi. Karena saya memang orang operation, maka saya harus bisa memastikan dari setiap lininya harus bisa berjalan sesuai dengan standarisasi SOP yang memang sudah kita tetapkan begitu. Salah satunya contoh misalnya ya setiap hari kami masih melakukan meeting walaupun hanya berdasarkan virtual. Tapi apapun itu, mulai dari supply chain segala macam, suhu yang ada di salah satu cold storage segala macam itu mampu kita kontrol menggunakan IoT, dan itu bisa kita kontrol 100%, sehingga kami harus bisa menjamin salah satunya untuk urusan kualitas ya pasti. Jadi kita memanfaatkan digitalisasi mulai dari kita bekerja sama beberapa kampus yang menaungi beberapa petani, kan ada divisi jurusan peternakan pertanian yang dimana mereka pasti punya binaan-binaan petani, dan itu kita serap untuk kebutuhan horekanya. Baik, berarti sebenarnya banyak
pelaku-pelaku UMKM lainnya begitu yang di bawah. Benar. Begitu yang memang produk-produknya akan menjadi penunjang juga dari benar. Jadi kita memang memanfaatkan lini-lini UMKM untuk dan membersamai mereka juga ikut bareng-bareng bertumbuh. Karena kalau kita tidak bersatu akan kalah juga. Nah, tadi Anda menggarisbawahi terkait dengan digitalisasi. Nah, ini menjadi salah satu perusahaan yang bertahan di saat pandemi Covid begitu. Nah, seperti apa sih manfaat dan benefit yang bisa dirasakan oleh perseroan dari perangkat digital, aplikasi digital maupun kaitannya dengan kemudahan-kemudahan IoT ini? Ya. Jadi mau nggak mau ya, memang di era digitalisasi kalau kita tidak menggeluti hal itu atau mempelajarin ya, kita akan semakin ketinggalan. Jadi syukur luar biasa memang di era Covid itu kan ada digitalisasi dalam hal ini mulai dari proses pengantaran segala macam. Itu langsung kita manfaatkan 100% sehingga itu tadi dibuktikan dengan penghargaan kami mendapatkan penghargaan penjualan terbanyak, pelayanan terbaik segala macam dan itu real. Piagamnya ada, masih terpampang dengan megah begitu. Iya. Berarti ini salah satu contoh juga UMKM yang sudah go digital dan berhasil begitu ya. Cukup berhasil lah. Nah, lantas competitiveness seperti apa yang bisa Anda tawarkan juga ini dari perseroan kepada pemirsa ataupun investor ini? Jadi begini. Mungkin tadi yang tidak begitu disebutkan, 79% itu penguasaan dipegang oleh holding Anak Baik Sejahtera. Mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya isi dari holding tersebut adalah saya bersama komisaris saya, dalam hal ini ada istri saya. Jadi perusahaan ini masih kami bangun berdua dengan istri yang memang notabene sangat menguasai urusan strategi segala macam dan operation. Jadi di holding Anak Baik Sejahtera ada saya dengan istri, di perusahaan sendiri juga isinya holding dan saya sama istri. Jadi kami akan mampu menjamin karena ini perusahaan kami, sudah saya jelaskan tadi 2013 bukan waktu yang sedikit, 11 tahun dan kami mampu bertahan, mungkin ini menjadi pilihan buat masyarakat untuk berinvestasi di Baik. Wow, itu dia. Berarti memang ini dijagain banget perusahaannya begitu ya oleh manajemen. Nah, lantas bagaimana dengan target tadi sudah disampaikan 60 sampai dengan 70% begitu ya untuk raihan mungkin pendapatan ataupun laba usaha begitu, strategi dan inovasi serta harapan apa ini Pak Nanang yang mungkin bisa Anda sampaikan juga nih terakhir pada pemirsa? Pada dasarnya holding itu dibuat memang karena kami juga memiliki strategi jangka panjang ya, gitu ya. Sehingga kita yang di IPO kan adalah anak perusahaannya. Nah, dengan salah satu ekspansi usaha nanti anak perusahaan itu bisa membuat brand-brand resto yang baru yang harapannya itu juga bisa jauh lebih accepted gitu ya. Dan itu tujuannya adalah menengah ke atas ya nantinya, dan itu lebih mudah kan untuk kemudian kita untuk pendapatannya dan yang lain-lain itu akan jauh lebih accepted dan lebih valuable ketika kita bermain di sisi menengah ke atas, dan itu salah satu rencana kami nanti in long term. Optimisme ada? Pak Nanang? Wajib optimis, karena hidup kalau tidak optimis, ya bagaimana kita akan menjalani hidup. Iya. Baik, memang senang kalau berbincang Pak Nanang, Pak Ubay begitu ya. Ini jiwa-jiwa semangat 45-nya luar biasa sekali begitu, yang bisa menjaga kinerja perseroan. Tentunya tidak akan mengecewakan juga nih bagi para investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu untuk berinvestasi di Baik begitu ya. Baik, Pak Nanang, kemudian Pak Ubay, terima kasih banyak juga atas waktu dan sharing ya sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Maju terus untuk perseroan yang sudah menjadi doakan kami semuanya. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan ORI 25, pilihan berharga untuk penuhi janji masa depan. Kami segera kembali.